Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua, dimanapun kita berada. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk merasakan kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih dan setia, di saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami datang dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Serta ampunilah dosa dan salah kami, layakkanlah kami untuk datang dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perkataan Yesus dalam ayat 56 ini nampaknya tertuju kepada orang-orang Yahudi yang sangat membanggakan diri sebagai keturunan Abraham. Yesus berkata tentang Abraham melihat hariku, maksudnya adalah Abraham hidup dengan iman kepada janji Tuhan, janji keselamatan, janji Mesias. Walau ia belum melihat secara nyata, tetapi ia percaya, dan itu membuatnya bersukacita. Yesus menampakkan dirinya sebagai pusat dari janji Tuhan sejak zaman Abraham. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus bukan sekedar guru, bukan sekedar nabi, tetapi dia adalah penggenapan janji Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan yang hadir dalam sejarah manusia. Namun ironisnya, orang-orang pada zaman Yesus justru berbeda. Mereka melihat Yesus secara langsung dan mendengar firman-Nya, tetapi mereka menolak Dia. Pengharapan itu ada di depan mata, tetapi hati mereka tertutup. Yesus tidak sedang membahas Abraham semata, tetapi sedang membongkar hati manusia. Bukan soal siapa kita, tetapi bagaimana kita merespon Tuhan. Sekarang mari kita lihat diri kita. Hari ini kita juga sudah mengenal Yesus. Kita tahu Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, sumber pengharapan. Kita melihat dan mengalami karya Tuhan dalam hidup kita lewat firman, pengalaman, dan pertolongannya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau jujur, apakah kita lebih sering dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan? Lebih fokus pada masalah sehingga mudah mengeluh dan putus asa? Lebih sering mendengar suara dunia dibandingkan firman Tuhan? Lebih sering memberi banyak waktu untuk kesenangan diri sendiri dibandingkan persekutuan dengan Tuhan? Jika demikian, maka tanpa sadar kita juga bisa menolak Yesus, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap hati. Kiranya kita tidak hanya menjadi umat Tuhan secara nama, tetapi sungguh memiliki iman yang hidup dan teguh seperti Abraham, yang tetap percaya meski belum melihat sepenuhnya. Percayalah bahwa Yesus adalah pengharapan kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap kelemahan, dalam setiap hari hidup kita, dan karena itu bersukacitalah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang kami terima pagi ini. Terima kasih juga atas firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan bersama. Bapa, kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami lemah dan penuh keterbatasan. Dan ketika ujian hidup Tuhan izinkan kami lewati, kami sering mengeluh, kami khawatir,
Bahkan kadang kami bisa lupa bersyukur. Ampunilah kami ya Bapa akan hal itu. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami secara pribadi kepadamu ya Bapa. Engkau tahu hati kami yang terdalam. Engkau tahu bagaimana kami rindu untuk terus setia mengikutimu. Tapi roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapa, kuatkanlah kami. Berikanlah kami keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan tolonglah kami agar melalui badai hidup apapun yang Engkau izinkan kami lewati, kami senantiasa semakin rindu mengenal pribadimu, semakin bertekun dalam doa, dan menaruh pengharapan yang penuh hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Bapa, saat ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Biarlah setiap rencana, usaha pekerjaan, pendidikan, serta pelayanan kami, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, berduka cita, dan mengalami pergumulan hidup. Bagi yang sakit, Tuhan berikanlah kesembuhan sesuai kasih dan karunia-Mu. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Dan bagi yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih ya Bapa. Dan di atas semuanya itu, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.